Carissa datang ke TKP. Ia berdiri di depan kanvas kosong, yang sebelumnya menyimpan lukisan berharga miliaran rupiah. Ia mencium udara, menyentuh dinding di belakangnya, lalu berlutut dan mengamati lantai. Bukan pencuri biasa. Ini kerjaan seseorang yang tahu cara menghindari inframerah, sensor gerak, dan fingerprint trap. Profesional. Namun yang aneh, ia menemukan serpihan kecil bukan debu biasa, tapi serbuk kayu jati tua. Aneh, karena lukisan itu tak memiliki bingkai kayu jati. Carissa mulai menyusun teori. Ia tidak mencari apa yang dicuri, tapi kenapa dan bagaimana. Ia meneliti sejarah lukisan itu dan menemukan hal mencurigakan. Lukisan itu baru dikembalikan dari Belanda 2 bulan lalu, setelah ratusan tahun hilang. Tapi menurut dokumen internasional, lukisan itu belum pernah benar-benar ditemukan. Bagaimana jika pencurinya bukan mencuri lukisan, tapi mencuri replika, untuk menyembunyikan bahwa yang asli tidak pernah kembali? Carissa menelusuri catatan pemulihan lukisan tersebut, dan menemukan nama seorang kurator asing, Dr. Willem van Gruning, yang kini menghilang tanpa jejak. Ia juga mencurigai satu orang dalam museum, kepala bagian restorasi, Yusuf Mahendra, yang memiliki akses penuh ke ruang penyimpanan. Saat menyelidiki rumah Yusuf secara diam-diam, Carissa menemukan sebuah ruang tersembunyi di balik lemari buku. Di dalamnya, lukisan asli langit di atas Batavia. Tapi ada sesuatu yang salah, lukisan itu terlihat terlalu baru. Yusuf tertangkap dan mengakui dia menyimpan lukisan itu, karena ia tahu yang di museum adalah palsu, tapi bukan dia pencurinya. Saya menyimpan yang asli, karena saya mencurinya 2 bulan lalu. Sebelum lukisan replika dipasang secara resmi di museum, saya melakukannya demi menjaga sejarah. Carissa tercengang. Jadi yang dicuri sekarang adalah lukisan palsu. Tapi si pencuri tidak tahu itu palsu. Artinya, ada 2 pencuri. Di 2 waktu berbeda, dengan 2 niat berbeda. Carissa kembali ke TKP dan melihat ulang rekaman CCTV museum. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia sadar, lukisan itu dicuri bukan dari depan, tapi dari belakang dinding palsu, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Ia menginterogasi seorang teknisi malam bernama Rio, pria muda polos yang tampak lugu. Tapi saat Carissa menanyakan detail teknik laser pengaman, Rio menjawab terlalu cepat dan terlalu tepat. "Kau bukan teknisi," gumam Carissa. Rio tersenyum tipis. Ia adalah anak dari keluarga kolektor seni gelap internasional. Menyusup sebagai staf museum selama 6 bulan, menunggu saat yang tepat. Tapi, ia mencuri lukisan palsu. Lukisan asli dikembalikan, lukisan palsu disita sebagai bukti. Yusuf dijatuhi hukuman ringan. Rio dipenjara dengan kasus tambahan pencurian internasional. Dan Carissa, ia kembali ke apartemennya yang sunyi, menyesap kopi hitam sambil menatap jendela hujan. Semua orang melihat lukisan dari sisi depan. Aku selalu melihat dari balik kanvas. Malam semakin larut. Museum Nasional mulai ditutup total untuk umum dan dikarantina oleh kepolisian. Tapi Carissa Aurelia masih berdiri tegak di tengah ruangan, yang kini terasa hampa tanpa lukisan utamanya. Matanya tajam, gerakannya tenang, seolah ia sedang berbicara dengan ruangan itu, membaca cerita dari setiap debu yang tertinggal. Kejahatan tanpa jejak bukan berarti tak terlihat, gumamnya, sambil menyentuh sudut dinding yang bersih. Sempurna, terlalu sempurna. Carissa meminta pemetaan inframerah dan UV pada dinding sekitar tempat lukisan tergantung. Ia yakin pelaku tidak meninggalkan sidik jari, bukan karena memakai sarung tangan, tapi karena tidak menyentuh apapun yang bisa menyimpan jejak. Lalu ia melihat celah sempit di bawah cetakan dinding. Tidak besar, hanya selebar ujung jari kelingking.
Ia menyelipkan kamera endoskopi kecil, dan di dalamnya terlihat sambungan kawat halus berlapis plastik transparan. Lukisan ini ditarik dari belakang, bukan diambil dari depan. Dinding tempat lukisan digantung telah dimodifikasi dari dalam, kemungkinan besar oleh orang yang bekerja di museum. Carissa kembali meneliti serbuk kayu jati yang ia temukan di lantai. Dengan bantuan laboratorium cepat, ia mengidentifikasi bahwa kayu itu berasal dari jenis lemari arsip antik abad ke-19, khas koleksi pribadi bangsawan Jawa. Namun tidak ada lemari seperti itu di area pameran atau gudang museum saat ini. Ini bukan hanya pencurian, ujar Carissa pada seorang inspektur kepolisian yang ikut menyelidiki. Seseorang menukar yang palsu dengan yang asli, lalu mencuri yang palsu itu, agar tak ada yang tahu pertukaran itu pernah terjadi. Carissa mulai merangkai benang merah. Lukisan asli kemungkinan tidak pernah dipajang. Replika sudah lebih dulu dipasang sebelum acara peresmian. Pencurian ini mungkin bukan untuk mencuri, tapi untuk menyembunyikan fakta bahwa yang ada di museum adalah palsu. Pelaku memahami semua sistem keamanan dan tahu kapan semuanya tidak aktif karena maintenance rutin. Satu nama muncul di pikirannya, Yusuf Mahendra, kepala bagian restorasi. Bukan karena ia mencurigakan, tapi karena ia terlalu bersih, tak pernah absen, tak pernah salah, dan terlalu tahu banyak tentang setiap lukisan di museum. Carissa menemui Yusuf di ruang restorasi. Dindingnya penuh dengan lukisan tua, palet warna, kuas, dan aroma bahan kimia yang khas. Carissa bertanya, "Kau tahu kalau lukisan yang hilang adalah replika?" Yusuf menyahut, "Dari mana kau tahu itu?" "Aku belum selesai bicara. Tapi kau barusan mengkonfirmasi," kata Carissa. Senyum Yusuf memudar. Yusuf akhirnya mengaku bahwa ia memang mengganti lukisan asli dengan replika 2 bulan lalu. Ia tahu lukisan asli terlalu berharga untuk dipajang, dan menurutnya, negara ini belum siap menjaga artefak sebesar itu. Ia menyembunyikannya di rumahnya sendiri. "Tapi aku bukan pencuri, aku pelindung sejarah. Aku ingin menghindari tangan-tangan tak bertanggung jawab." Carissa tidak langsung menuduh. Ia tahu Yusuf bukan dalang dari pencurian yang baru saja terjadi. Pelaku utama masih di luar sana. Seseorang yang tidak tahu bahwa lukisan yang ia curi adalah palsu. Saat Carissa keluar dari ruang restorasi, ia menerima laporan dari tim laboratorium. Sidik jari satu-satunya yang ditemukan di dinding belakang adalah milik seorang teknisi magang baru bernama Rio Setiawan. Pemuda itu ramah, polos, dan sering terlihat membawa laptop, serta peta skema bangunan museum. Langit Jakarta mendung, seakan ikut menyimpan rahasia. Carissa berdiri di depan layar komputer kecil, di ruang penyelidikan sementara yang disediakan polisi. Di hadapannya, profil lengkap Rio Setiawan, teknisi magang museum yang baru bergabung 3 bulan lalu. Tapi sesuatu langsung terasa janggal. Usianya 23, lulusan teknik elektro. Tapi, kampus tempat dia kuliah, tidak ada. Identitas palsu. Carissa menggali lebih dalam. Ia menemukan bahwa dokumen Rio, KTP, ijazah, bahkan referensi kerja, semuanya tampak sah. Tapi saat ia mengecek metadata file digital dari pengiriman Rio ke pihak museum, ia menemukan satu celah. File itu dibuat menggunakan perangkat lunak dengan registrasi berbahasa Rusia. Orang ini bukan anak magang biasa. Dia menyusup dengan identitas buatan. Bekerja diam-diam, Carissa melacak IP pengirim asli email lamaran Rio. Ia menelusuri jejak digital hingga ke Belgia, ke sebuah organisasi seni gelap bernama Natschadu, kelompok kolektor dan pencuri artefak kelas dunia, yang percaya bahwa karya seni kuno tidak layak dimiliki negara, melainkan hanya oleh orang yang menghargai seni dengan cara yang benar. Dan Rio
adalah anak dari salah satu pendiri organisasi itu. 3 tahun terakhir, Rio hidup dalam bayang-bayang ayahnya, yang terkenal di dunia bawah tanah seni sebagai Le Revenant, sosok yang pernah mencuri patung Mesir dari Louvre tanpa membunyikan alarm satupun. Rio dididik bukan di sekolah biasa, tapi oleh kurator gelap, seniman palsu, dan ahli kriptografi seni. Ia tahu cara membuat replika 3 dimensi dari relief kuno hanya dengan cahaya dan suara. Dan lebih penting, ia tahu bagaimana masuk dan keluar dari bangunan seketat museum tanpa meninggalkan satu jejak pun. Carissa meninjau kembali tempat Rio biasa bekerja, ruang teknisi bawah tanah museum. Ia menemukan sketsa rumit dari sistem pengamanan museum versi lama, lengkap dengan jalur-jalur pipa, ventilasi, dan celah antara dinding utama dan panel kayu tua. Dan di dalam laci meja Rio, tersembunyi di balik lapisan ganda, ia menemukan potongan kertas berisi surat dalam bahasa Belanda kuno. Het origineel is nooit teruggekeerd, alles is eens schaduw, yang artinya, yang asli tidak pernah kembali, semuanya hanya bayangan. Carissa mulai menyusun ulang seluruh narasi. Rio tidak datang untuk mencuri lukisan. Dia datang untuk mencari yang asli. Tapi dia terlambat, karena Yusuf sudah menukarnya lebih dulu. Jadi pencurian ini sebenarnya adalah misi penyelamatan gagal, atau apa mungkin. Rio tahu persis bahwa yang dia curi adalah palsu. Carissa kembali ke apartemennya. Di meja kecil dekat jendela, ia menyalakan proyektor kecil dan menyerotkan ulang gambar lukisan langit di atas Batavia yang sebelumnya dipajang. Ia menatap sudut lukisan, lalu menyepit. Ada sesuatu di balik cat itu, sesuatu yang tidak pernah ditampilkan ke publik, sebuah kode tersembunyi, atau mungkin peta. Hujan deras mengguyur jendela apartemen Carissa. Proyektor kecil di meja memantulkan gambar digital, berkualitas tinggi dari lukisan langit di atas Batavia ke dinding putih. Carissa menatapnya dalam diam, memutar kembali semua memori kasus ini. Pencurian yang sunyi, replika yang tak terdeteksi, dan 2 pria yang menyembunyikan kebenaran, Yusuf dan Rio. Carissa memperbesar gambar ke bagian kanan bawah lukisan. Di sana, tampak samar seperti guratan tipis, bukan bagian dari langit atau bangunan dalam lukisan, melainkan struktur geometris, seperti pola peta. Ia memanfaatkan digital spectral filter untuk mengurai lapisan-lapisan warna pada lukisan. Hasilnya, di bawah lapisan cat asli, tersembunyi goresan tinta logam, berbentuk simbol kuno Majapahit yang hanya muncul saat disinari cahaya UV spektrum 390 nanometer. Simbol itu cocok dengan simbol pada surat yang ditemukan di meja Rio, sebuah cifer atau sandi. Setelah dicocokkan dengan catatan kuno dari perpustakaan Leiden, karya ini bukan milik negeri, tapi penunjuk jalan pada tempat di mana negeri ini menyimpan yang seharusnya dilupakan. Tempat itu adalah Gudanggi, fasilitas arsip bawah tanah, yang sangat rahasia, tidak tercatat dalam peta museum. Hanya diketahui oleh segelintir orang. Malam berikutnya, Carissa menusuk ke Museum Nasional dengan izin khusus, ditemani 2 petugas kepercayaan yang tak tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi ia tidak turun ke ruang pameran. Ia menuju panel listrik tua di lantai bawah. Di sana, ia menemukan pintu logam tanpa identitas dengan sistem pengaman retina dan suara. Ia menempelkan rekaman suara Yusuf. Akses darurat koleksi kolonial. Pintu terbuka perlahan. Gudang J bukan gudang biasa. Di dalamnya terdapat banyak artefak kontroversial yang disembunyikan dari publik. Patung, surat rahasia VUC, dan di ujung ruangan dilapisi kaca titanium dan dikunci dengan 5 lapisan keamanan. Lukisan asli langit di atas Batavia, dengan perbedaan mencolok dari versi museum. Langitnya tidak cerah, tapi berawan kelam, dan di tengahnya tersembunyi siluet benteng tua yang tidak ada dalam versi publik. Carissa menatapnya dalam sunyi. Ini bukan lukisan, ini peta sejarah alternatif. Sebuah pesan yang mencoba dihapus dari ingatan kolektif. Carissa menemui Rio di tahanan. Ia tidak bertanya. Ia hanya menunjukkan foto lukisan asli dari Gudanggi. Rio terdiam. Kau tahu itu yang asli?
kata Carissa. Itu bukan soal asli atau palsu. Itu soal siapa yang berhak melihat sejarah yang sesungguhnya. Ternyata, Yusuf dan Rio bukan musuh. Mereka bersekongkol dengan motif berbeda. Yusuf, sang pelindung, ingin menyembunyikan lukisan dari negara. Ang menurutnya korup dan tak mampu menjaga warisan bangsa. Rio, sang pencuri, ingin menunjukkan ke dunia bukan untuk dijual, tapi untuk membongkar sejarah yang dimanipulasi. Tapi kerjasama mereka pecah. Ketika Yusuf menyembunyikan lukisan asli tanpa memberitahu Rio, maka Rio mencuri replika dengan harapan memancing Yusuf keluar. Dan ia berhasil. Carissa kini memegang kunci. Ia bisa mengungkap seluruh konspirasi ke publik, atau membiarkannya tetap menjadi bayangan di balik kanvas. Tapi ia memilih mengarsipkan kebenaran. Dengan cara yang benar tanpa sensasi, tanpa korupsi. Ia menyerahkan bukti ke satu-satunya orang yang ia percayai. Dosen sejarah independen dari UI. Yang pernah dituduh karena terlalu vokal. Kebenaran bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk diingat. Jakarta kembali cerah. Pagi itu, Carissa berjalan menyusuri trotoar Senayan dengan tenang. Jas panjang krem membalut tubuhnya. Topi bundar menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya, amplop coklat. Berisi dokumen paling berbahaya yang pernah ia pegang. Berisi rekaman seluruh percakapan Yusuf dan Rio. Blueprint sistem keamanan gudang J. Dan foto asli lukisan langit di atas Batavia. Namun ada sesuatu yang berbeda di langkah Carissa hari ini. Bukan ketegangan, tapi keputusan. Carissa menyerahkan semua bukti ke Profesor Rendra, dosen sejarah UI yang selama ini dibungkam karena tulisannya tentang kolonialisme dan manipulasi arsip nasional. Berdua, mereka menyusun ulang narasi sejarah yang selama ini dibekukan dalam dokumen resmi. Tak lama setelah itu, Jurnal Independen Sejarah menerbitkan artikel eksklusif. Bayangan di atas Batavia, warisan yang dihilangkan. Tulisan itu menggegarkan kalangan akademik, tak hanya memicu perdebatan, tapi juga penyelidikan ulang terhadap kurasi artefak nasional. Yusuf menghilang. Saat polisi hendak menjemputnya untuk proses hukum, ruang restorasinya sudah kosong. Di mejanya, hanya ada satu catatan tangan. Kebenaran tidak bisa dipenjara jika lukisan itu bicara. Biarkan ia bicara untuk semuanya. Aku telah selesai. Rio, yang kini di penjara, tetap bungkam. Tapi saat Carissa mengunjunginya, ia hanya berkata, "Ayahku akan bangga padamu." Carissa terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kau terlalu yakin aku di pihakmu." 1 bulan kemudian, lukisan asli langit di atas Batavia dipajang kembali bukan di museum, tapi di Galeri Sejarah Terbuka di Universitas Indonesia. Bebas diakses, tanpa sensor, tanpa propaganda.